mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Salam jemaat RCC. Apa kabar saudara? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kami melihat ada banyak saudara. Namun di layar kami cuma ada 4 Zoom. Tapi percaya kita semua aktif untuk memuji Tuhan. Amin. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sukacita itu sesungguhnya dari Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya apapun keadaan kita hari-hari ini, Dia tetap Tuhan. Amin. Dia tetap Allah. Dan biar sukacita kita penuh karena Tuhan. Karena pengharapan kita adalah Tuhan. Dan Tuhan gak pernah kecewakan kita. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita beribadah saudara, sebelum kita memuji Tuhan, kita akan membacakan firman Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menuruni engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sungguh Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkan. Panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya Dia Tuhan Yesus Kristus adalah Raja atas hidup kita. Amin. Raja yang memerintah, yang berkuasa atas hidup kita, yang menjamin hidup kita. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari sama-sama kita sepakat dengan iman. Kita tinggikan Tuhan Yesus, bahwa Dia satu-satunya Raja yang bertindak atas hidupmu, yang menjaga hidupmu, yang menjaga hidupmu. Amin saudara. Haleluya. Kami memuji karena kami percaya. Kami sepakat kepada firman Tuhan. Amin. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja. Oh,
atas kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Lihat sampai hari ini engkau ada, itu karena Tuhan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah, ini pengakuan kami. Sama-sama katakan, yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Engkau berang mulia. Wanita-wanita perkasa yang kuat, amin, memuji Tuhan, amin. Mari wanita-wanita katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Boleh sama-sama katakan, yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari gereja Tuhan katakan, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Engkau berang mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau bergerak hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Saya percaya engkau adalah pemuji penyembah Tuhan, amin. Apapun situasi di luar sana, itu tidak menghalangi engkau memuji Tuhan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Haleluya. Ku kan memuji menyembah sama Kau Raja berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan saudara, Kau yang berjaya Tuhan. Yes. Berjayalah atas situasi yang ada Tuhan. Berdaulatlah, Raja kami yang hebat, Kau yang kaya. Berjaya, seluruh semesta sujud. Kau yang berjaya, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, Engkau berang mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara. Saudara saja katakan, agunglah, come on. Agunglah kebangkitan, mujizat. Amin saudara, mujizat masih ada. Yes, thank you Lord. Janji Tuhan ya dan amin. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku,
Raja kita, amin saudara. Saya percaya Raja kita ada Raja yang hebat. Dia tidak pernah biarkan saudara bergumul sendiri. Dia menjamin hidup kita. Yang percaya katakan amin saudara. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melihat hidup kami ada sampai hari ini, itu karena Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih percayakan kami untuk hidup, untuk melayani Engkau, untuk jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Pakai terus kami Tuhan selama kami ada di bumi ini. Terus Tuhan kami mau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kami. Dan kami mau sepakat dengan firman-Mu dan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Boleh sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Mari katakan, ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Serindu jemaat Tuhan saja katakan pujian ini. Katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Benar Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena, yes God, apapun keadaan kami hari-hari ini, kami berkata semua kami ada karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, oleh karena kemurahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu Allah turut bekerja di dalam
segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan gak pernah tinggalkan kami sendiri. Mari saudara katakan, ku sembah Engkau. Angkat tanganmu saudara kepada Tuhan. Yes, Dia tetap Tuhan di dalam hidupmu, yang tidak pernah meninggalkan engkau sekalipun. Dia tahu hatimu, Dia tahu keadaanmu saudara. Yes, sebab Dia berkata, jadilah kuat oleh kuat kuasa Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, sembah mari datang kepada Tuhan, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Sebab Tuhan akan memberikan damai sejahtera, kelegaan, kekuatan kepada engkau. Engkau akan melewati masa-masa sukar. Bersama Tuhan engkau bisa saudara. Sama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku selamanya. Katakan haleluya. Penyembahanmu pribadi lepas pribadi. Tuhan, ini penyembahan kami anak-anakmu. Biarlah kami boleh terus menyenangkan hatimu. Yang bisa berbahasa roh, terus bangun rohmu, bangun manusia rohmu, sembah Dia. Biarlah yang lemah berkata aku kuat, biar yang miskin berkata aku kaya, biar yang sakit berkata aku sembuh. Yes, jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku pujilah namanya.
benar Tuhan. Kau tetap ajaib dalam hidup kami. Praise the Lord, oh my soul. Haleluya. Selamanya. Boleh sama-sama kita sekali lagi katakan sambil wajah kita terangkat kepada Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat. Mari sama-sama nyanyikan haleluya. Rancangan-Mu yang jahat bagi kami, semuanya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh sebab itu kami berkata, semua baik, semua baik, haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, sebutkan rahmat baik. Kau jadikan hidupku berat. Semua baik.
dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, boleh sama-sama sekali lagi katakan semua baik. Oh, semua baik, semua baik. Apa yang akan berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terangmatlah. Kau jadikan hidupku berarti. Come on, sing all my life, Lord, hallelujah. All my life. Boleh angkat tangan sama-sama sekali lagi. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing hallelujah. Come on, one more time. All my life you have been faithful. Yes, Lord, thank you, God. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the good. One more time. Come on, sing on. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan lagi-lagi bagi Tuhan. Yang setuju sama-sama sekali lagi katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Oh yes, of the goodness. I will sing of the goodness of God. One more time. I will sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Shalom semuanya. Kalau kita melihat Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7, ini adalah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Tuhan Yesus berkata, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ada yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya mereka berdusta. Engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Engkau juga membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan penjelasan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, yang dimaksudkan dengan mengambil kaki dianmu, artinya menolak dan mengeluarkan dari dalam kerajaannya.
yang berarti kehilangan keselamatan. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus ini juga berarti pesan buat kita semua yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Kalau kita melihat apa yang dilakukan jemaat di Efesus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu sungguh luar biasa. Tetapi apapun yang mereka lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, meskipun itu sungguh luar biasa, tetapi kalau tidak didasarkan kepada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tetapi barang siapa menang, artinya kembali kepada kasih yang semula, maka akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah, yang artinya akan masuk surga. Ini suatu peringatan yang tidak main-main dan sangat serius. Karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat diri kita. Mungkin kita kelihatan begitu rajin, tekun, sabar, mau menderita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu dilakukan dengan dasar kasih yang semula? Banyak orang yang kelihatan luar biasa dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bukan karena didasarkan kepada kasih yang semula, tetapi karena kewajiban. Atau ada motivasi yang lain. Tuhan mau supaya kita kembali kepada kasih yang semula. Kasih yang semula adalah kasih yang kita miliki pada waktu baru bertobat dan mengalami kelahiran baru. Waktu saya baru bertobat dan mengalami kelahiran baru, saya begitu haus akan Tuhan, akan firman-Nya. Dan saya selalu menjaga kehidupan saya agar selalu hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, ini tetap saya jaga sampai dengan hari ini. Bahkan kasih saya kepada Tuhan semakin bertambah. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti hidup sebagai orang yang berintegritas. Hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Orang yang memiliki kasih yang semula pasti akan keluar sebagai pemenang. Orang yang memiliki kasih yang semula akan ikut dalam pengangkatan dan masuk surga. Yang percaya katakan amin. Ku cinta kau Yesus, hanya engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dan hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini, Tuhan Yesus menjawab dalam Lukas 21 ayat 11 bahwa salah satunya adalah penyakit sampar. Jadi COVID-19 ini adalah salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kembali dan tanda kesudahan dunia ini. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan,
Apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Lebih kurang 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku, akan terjadi seperti Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga terjadi secara luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama untuk pencurahan Roh Kudus ini adalah Pentakosta yang ketiga. Jadi salah satu tanda terjadinya Pentakosta yang ketiga adalah goncangan-goncangan. Sejak tahun 2009, hampir di setiap khotbah saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Saya sering berkata, kalau saudara percaya akan terjadi goncangan-goncangan, katakan amin. Tetapi sering aminnya hanya sekedar berkata amin saja. Saya selanjutnya akan berkata, saudara tidak berkata amin pun, goncangan pasti terjadi. Biasanya kita akan tertawa setelah saya berkata seperti itu. Tetapi siapa mengira tanggal 2 Maret tahun 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa COVID-19 masuk ke Indonesia. Mulai saat itu goncangan karena pandemi COVID-19 mulai terjadi dan sampai dengan hari ini belum selesai. Banyak orang yang khawatir, ketakutan, bosan, jenuh, depresi. Ada juga yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Pandemi ini juga mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi. Ditambah lagi hari-hari ini pandemi semakin ganas dengan adanya varian Delta yang membuat penularannya jauh lebih cepat. Yang paling penting yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini adalah kita harus makin sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri kita dalam menyambut kedatangannya yang kedua kali. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa sampar dalam hal ini COVID-19 adalah salah satu tanda akan kedatangannya yang kedua kali. Karena itu, seperti pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus, yang berarti ini juga pesan buat kita semua pada zaman ini, bahwa kita harus kembali kepada kasih yang semula. Sebab hanya orang yang memiliki kasih yang semula yang akan ikut dalam pengangkatan. Yang percaya katakan amin. Dalam masa pandemi ini, kita harus mengerti bahwa pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Dalam pandemi ini kita harus mengerti bahwa ini adalah masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dalam menyelesaikan amanat agung untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dalam masa pandemi ini kita harus mengerti bahwa akan terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu.
tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Mazmur 127 ayat 1 dan 2 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam masa pandemi ini, kita harus mengandalkan Tuhan. Termasuk dalam hal membangun rumah, termasuk dalam hal perlindungan. Sesuai dengan Mazmur 91 dikatakan, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita, maka kita tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, termasuk dalam hal mencari nafkah di tengah-tengah krisis ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang kena PHK, atau mungkin mengalami kesulitan karena banyak faktor sehingga mengalami kerugian, kesulitan untuk mencari keuntungan. Tetapi sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, kita diingatkan bahwa Tuhan justru akan memberikan berkat-Nya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Berkat yang diberikan pada waktu tidur di sini bisa diartikan berkat yang diberikan bukan karena kehebatan kita, bukan karena prestasi kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, juga bukan karena usaha kita yang mati-matian. Dan berkat yang seperti itu hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Haleluya! Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti menjadi orang yang dicintai Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengikuti segala perintah yang diberikan tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertanyaan, tanpa bersungut-sungut, tetapi dengan hati yang percaya disertai ucapan syukur. Demikian juga dalam menghadapi pandemi ini. Kalau kita mengandalkan Tuhan, itu berarti kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Saya akan mengingatkan kembali tuntunan Tuhan sejak awal dari pandemi ini. Apakah saudara ingat? Dan apakah saudara tetap melakukannya? Mungkin ada yang berpikir bahwa pandemi ini sesuatu yang biasa. Mungkin karena sudah bosan, karena jenuh. Tetapi ingat, kita boleh bosan dan jenuh, tetapi COVID-nya belum bosan. Karena itu kita harus dengan serius menghadapi pandemi ini. Mari, saya akan ajak saudara untuk mengingat kembali tuntunan Tuhan. Yang pertama, sesuai dengan 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang mengatakan bahwa kalau kita mengalami pandemi dan krisis ekonomi, maka kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, serta berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan itu, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa kita,
serta memulihkan negeri kita Indonesia yang tercinta. Katakan amin. Yang kedua, kita diminta untuk mengherdik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Apakah saudara sudah melakukan ini? Yang ketiga, kita diminta memperkatakan Mazmur 91 karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita diminta melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ketika Tuhan menghukum orang Israel, di mana ada 70.000 orang yang mati karena penyakit sampar. Daud waktu itu membuat mezbah di pengirikan milik Arauna dengan membayar harganya. Waktu itu Arauna akan memberikan secara gratis kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau. Dia tetap mau membayar harga. Setelah Daud membuat mezbah, maka tulah sampar itu berhenti. Kalau kita mengharapkan pandemi akan berhenti, maka kita sebagai gereja-gereja Tuhan harus membuat mezbah, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity. Minta belas kasihan turun. Minta belas kasihan turun ke atas Indonesia. Gereja jangan saling menyalahkan satu sama lain. Gereja jangan saling menjelekkan. Gereja harus membayar harganya dengan unity. Yang kelima, sesuai dengan Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Maka kita diminta oleh Tuhan untuk bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Karena Tuhan akan menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Amsal 27 ayat 12 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Karena itu, mari, biarlah kita menjadi orang yang bijak. Bersembunyi di sini bisa diartikan, kalau tidak ada keperluan mendesak, kita diam di rumah. Dan juga kita harus melakukan 6M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan yang keenam, melakukan vaksinasi. Yesus, kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Bersorak bagi kebesaranmu. Pada tahun 1918 sampai 1920 pernah terjadi pandemi yang disebutkan dengan flu Spanyol. Kalau dibandingkan dengan COVID-19 dengan memakai data tanggal 29 Mei 2021, maka didapatkan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, jumlah infeksi. Flu Spanyol 2 tahun, 500 juta orang. COVID-19 1 tahun 3 bulan, 162 juta. Jadi berarti ini relatif kecil. Yang kedua, jumlah kematian. Flu Spanyol diperkirakan risknya memang agak besar, 20 sampai 100 juta dalam waktu 2 tahun itu. Tapi COVID-19 1 tahun 3 bulan 3,52 juta. Berarti jauh lebih sedikit. Kemudian jumlah negara yang terpapar. Flu Spanyol kurang dari 50%. Tetapi COVID-19 hampir atau kalau bisa dikatakan 100%. Yang keempat, soal dampak ekonomi. Flu Spanyol tidak lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi COVID-19 dikatakan yang terburuk sejak zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tergantung kapan pandemi berakhir. Kalau berlarut-larut, krisis ekonomi COVID-19 bisa lebih buruk dari zaman depresi ekonomi global tahun 1930-an. Tetapi yang paling menonjol dari COVID-19 ini adalah angka depresi, kecemasan, stres justru tertinggi sepanjang sejarah. Angka depresi global tahun 2020 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan angka depresi global tahun 2017 yang hanya 3,44%. Dengan melihat ini semua, saya percaya rencana Tuhan bagi umat manusia adalah supaya mereka bertobat, mencari wajah Tuhan, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Sesuatu yang mengherankan dari flu Spanyol ini adalah bahwa setelah infeksi gelombang kedua yang meningkat secara luar biasa, tiba-tiba virusnya menghilang. Entah pergi kemana. Entah kemana perginya. Wow. Kita boleh berdoa kepada Tuhan agar ini juga terjadi pada COVID-19 serta varian-varian yang lain yang tiba-tiba menghilang entah kemana karena amarah Tuhan sudah berlalu. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan agar kita melakukan tuntunan Tuhan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan lebih serius dan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan juga menuntun kita di tengah pandemi yang sedang bergejolak ini. Saya percaya kalau kita kembali kepada kasih yang semula, kita akan berkata, Tuhan, pakai saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu.
Urialaba syaralaba kana marabalabalabalabalaba. Oh ya la la bara 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 bara. Oh ya la la bara 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 bara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini saya Tuhan, ini saya Tuhan, pakailah saya menjadi alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tangan saudara. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan Tuhan. Mereka siap Tuhan menjadi alat-Mu, pakai mereka untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima pengurapan Tuhan, terima. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi hari-hari ini Tuhan, biarlah kami mengerti, kami harus kembali kepada kasih yang semula. Tuhan, biarlah anak-anak-Mu mengerti akan hal ini. Mereka akan kembali kepada kasih yang semula ya Tuhan. Bapa-Mu berdoa buat mereka yang sekarang sedang terpapar dengan COVID-19 ini Tuhan. Mereka yang sekarang sedang mengalami krisis dalam ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan. Tolong anak-anak-Mu. Tolong mereka. Kasihanilah mereka Tuhan. Kasihani Indonesia. Kasihani Indonesia Tuhan. Kasihani Indonesia. Belas kasihan Tuhan turun ke atas kamu semua. Belas kasihan Tuhan turun ke atas Indonesia. Terima kasih. Terima kasih dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Kau dibangkitkan kembali. Bapa, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan kami. Engkau memberikan kami damai sejahtera-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Engkau juga menghajar kami kalau kami berbuat tidak benar di hadapan-Mu. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing, mari berdoa. Masing-masing introspeksi. Lihat keadaan diri kita masing-masing saat ini. Kalau ada dosa yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, ini saatnya. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selesaikan di hadapan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Ampuni. Ampuni saya Tuhan, katakan. Ampuni saya. Ampuni saya. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun ya Tuhan. Ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Bapa terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Berkatilah kami semua. Engkau mengasihi kami semua ya Tuhan. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Jangan diam. Oh ralabasyarata namaya ralabarabara. Oh ralabakanama. Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh rabakanama ya ralabarabara. Oh rabakanama ya ralabarabara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Engkau baik ya Tuhan. Dalam seluruh hidup kami Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari katakan bersama saya. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan dan perjamuan kudus. Dan tiba saatnya kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Saya persilakan. Mari Bapak Ibu dan saudara semua, kita bersama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penundaan jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5.
Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberi persembahan saudara. Sebelum memberi kita akan berdoa, dan sekalian kita berdoa syafa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau saat ini kami berdoa Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insiro Niko Nyutero Harjo, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati Bu Hermin, bahkan Engkau memberkati wakil-wakil hamba-Mu ya Tuhan, keempat wakil yang ada, bahkan seluruh penggembalaannya, gereja-gereja di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri yang di bawah penggembalaan hamba-Mu, biarlah diberkati Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Bapak Samuel Gunawan. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu bersama Ibu Koni dan keluarga besar. Tuhan, kami berdoa penyertaan, penjagaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Tuhan. Lindungi hamba-Mu, keluar masuk hamba-Mu, diberkati Tuhan, dijagai Tuhan, bahkan seisi keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami juga Tuhan. Kami bawa Indonesia dalam tangan-Mu. Kalau saat ini Tuhan, di Indonesia begitu banyak orang yang saat ini berseru untuk kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mujizat kesembuhan turun atas Indonesia, turun atas setiap daerah-daerah di Indonesia, bahkan penduduk-penduduk Indonesia yang mengalami sakit saat ini, yang berseru untuk kesembuhan. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu, curahkan kesembuhan turun atas mereka ya Bapa. Berkati semua para medis Tuhan, berkati semua para dokter, bahkan suster-suster Tuhan, semua yang bekerja untuk mengurus, untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada. Jagai, lindungi mereka Tuhan, hindarkan mereka dari setiap virus-virus. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas mereka yang saat ini sedang bekerja untuk merawat pasien-pasien yang ada, baik di Jakarta, bahkan di luar kota, bahkan di kota-kota lain ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat presiden dan wakil presiden kami berdoa buat semua pemerintahan yang ada, anggota MPR, anggota DPR, bahkan semua Tuhan, semua pemerintahan di seluruh daerah-daerah yang ada. Biarlah Tuhan, setiap mereka juga boleh bekerja dengan takut akan Tuhan untuk melayani masyarakat dengan adil ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka. Tuhan, berkati juga ekonomi bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau menjadi kekuatan di dalam kehidupan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan, hanya Engkau yang dapat menolong bangsa kami. Tuhan, turun tangan atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih, berkati kota Jakarta yang kami cintai. Dan biarlah damai sejahtera turun atas Jakarta. Tuhan, kami melihat begitu banyak Tuhan pasien-pasien yang terjangkit oleh virus 19. Tuhan, kami minta Tuhan mujizat-Mu turun juga atas masyarakat di Jakarta. Tuhan, begitu banyak juga Tuhan Yesus pasien yang sehingga tidak dapat pelayanan rumah sakit. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berikan mereka kekuatan untuk menunggu perawatan-perawatan yang ada ya Tuhan. Berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita Tuhan, tetap untuk berjuang untuk menang dari setiap virus 19 ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu saat ini juga ya Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sudah ikut beribadah ya Tuhan, berkati. Kalau saat ini mereka juga tidak bisa ikut ibadah karena satu dua lain hal Tuhan, berkati mereka Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Kalau mereka sakit Tuhan, sembuhkan mereka, berikan mereka kekuatan. Bahkan Tuhan Yesus, berkati segala keperluan kebutuhan mereka ya Bapa. Engkau yang mencukupkannya, Engkau yang membantu mereka Tuhan dalam setiap kelemahan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kalau saat ini Tuhan kami sudah melayani Engkau. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sampai saat ini masih setia Tuhan, percayakan melayani. Biarlah Tuhan cinta kami terus bertambah-tambah kepada Engkau Tuhan Yesus, untuk kami melayani Engkau dengan hati, sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar juga kami akan memberi persembahan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan buat berhasil sehingga mereka diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made, I will sing
memberi kepada Bapak Ibu. Sekali lagi sama-sama sambil memberi, kita katakan, all my life you have been there. All my life you have been so good. Every breath that I am, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sebelum kita masuk ke dalam doa-doa permohonan doa kita dari jemaat, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah online minggu depan 25 Juli 2021 jam 10 akan dilayani oleh Bapak PDM Dieter Nicholas. Yang kedua, jemaat yang memerlukan pelayanan doa, konseling, anggur perjamuan kudus, dan pelayanan lainnya dapat mengklik link QR Code atau menghubungi WhatsApp nomor 085 101 820 378. Di mana saja kita akan berdoa buat permohonan doa. Saya persilakan yang berdoa, Bapak Roni. Mari saudara kita satukan hati sekali lagi untuk menopang saudara-saudara, rekan-rekan kita, keluarga besar RCC ini di dalam doa. Bapa, kami harus rendahkan diri kami di hadapan-Mu pada saat ini, biar kami boleh terus mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Khususnya kami rindu buat berdoa buat rekan-rekan kami yang mengalami berbagai macam hal dalam pergumulan hidupnya, Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Ratnawati, Tuhan, ketika dia boleh mengalami demam berdarah, biar Engkau yang menyembuhkan dengan pemulihan yang sempurna, Tuhan. Sehingga dia boleh melanjutkan dalam perawatannya untuk melakukan kemoterapi yang ke-6. Biar Tuhan Yesus yang menjamah Ibu Ratnawati, biar Kau yang menyembuhkan dengan kesembuhan yang total dari segala sakit penyakitnya, dan biarlah Engkau sendiri yang menjadi pengharapannya, ya Tuhan. Kami berdoa juga buat Bapak Lukas, Tuhan, ketika dia mengalami operasi prostat, biar Engkau yang memulihkan. Pada saat dia terkena COVID-19, biar Engkau sendiri juga, Tuhan, yang sanggup memulihkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Kami lepaskan kesembuhan pada Pak Lukas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami terus berdoa memohonkan buat kesembuhan dari Papa, Pak Ciiren Tirta, biar Engkau sendiri, Tuhan, yang menjamah dengan kuasa-Mu. Kami lepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar segala yang terjadi ini, Tuhan, biar Engkau menyatakan kasih-Mu atas keluarga Ciiren, dan biar kesembuhan papanya itu boleh menjadi kesaksian buat seluruh keluarga besarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Bapak Yoswardi, Tuhan, yang sedang dalam isolasinya karena terkena COVID-19, biar Engkau sendiri yang memulihkan anak-Mu ini, Tuhan, dan keluarganya, Tuhan, sehingga tidak menularkan kepada yang lain, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, perlindungan penyertaan-Mu atas Pak Yos ini, dan pemulihan itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kami juga berdoa buat anak-Mu, Tuhan, yang bergumul dalam hal pekerjaan, dalam usahanya, Tuhan, biar Engkau sendiri yang memperlancar setiap produksinya, Tuhan, setiap stok-stok pengadaan barangnya, biar Engkau sendiri, Tuhan, yang mengatur sedemikian rupa. Kami percaya, Tuhan, rencana-Mu indah, Tuhan, sehingga anak-Mu ini boleh menjadi berkat buat orang lain, Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat keluarga inti Roni, supaya ia boleh mengenal Tuhan lebih lagi dalam pengenalan yang terus ditambah-tambahkan dari waktu ke waktu. Tuhan, Kau jamah hatinya, Kau
membukakan pikirannya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap umat-Mu Tuhan, keluarga besar RCC yang hadir dalam ibadah pada pagi siang hari ini Tuhan, biar penyertaan perlindungan-Mu sempurna terhadap sakit penyakit COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesuslah pengharapan kami, Tuhan Yesuslah keselamatan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa-doa kami. Haleluya. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.